Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya di mana saja, kapan saja kita selalu bersyukur. Dan saat ini kita wujudkan syukur kita yang pertama melalui lisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua melalui hati membenarkan betul-betul apa yang kita nikmati ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dengan amal perbuatan yang saat ini kita laksanakan aktivitas kita dengan sholat subuh berjamaah, lagi pula di masjid. Insya Allah syarat syukur terpenuhi, janji Allah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah yang telah kita diberikan kepada kita, kita syukuri. La azidannakum, Allah akan mengganti, menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga ini awal melaksanakan aktivitas pada kesempatan ini. Kita awali dengan sholat subuh bersama. Ini tergolong termasuk tercatat sebagai syukur kita kehadirat Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan, lebih-lebih nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, berkali-kali sudah saya sampaikan ada beberapa keutamaan yang berkenaan dengan sholat subuh yang mudah-mudahan kita lebih menyemangati kita untuk bangun subuh berjamaah, lagi pula di masjid. Salah satunya atau nomor satu, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu syaitonu ala nasyati ro'syahatikum fa'idha gua nama salasu uktin kama qol al-hadis. Artinya aja, setan itu mengikat di kepala kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan, setan membisikkan, tidurlah, malam masih panjang. Apabila ia bangun, lalu mengingat Allah, menyebut nama Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Apabila ia terus berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Kemudian apabila ia sholat, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Sehingga pagi itu ia menjadi semangat dan merasa nyaman. Tetapi kalau ia tidak, sudah melek, sudah terbangun, tapi tidak menyebut nama Allah, tidak melaksanakan wudhu, tidak melaksanakan sholat, teruskan tidur, maka pagi itu jiwanya keruh dan malas. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke 1142. Hadis yang kedua berkenaan dengan yang bangun kesiangan. Rasul menyampaikan, Rasul Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, zaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Hadis yang diriwayatkan juga Imam Bukhari, yang artinya itu adalah orang-orang yang kedua telinganya dikencingi syaitan.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-3270. Jadi kalau kita tidak mau itu menuruti bisikan setan, tidurlah lagi, malam masih panjang, dituruti, terus setan ngencingi pada orang tersebut, maka biasanya lebih nyenyak lagi sehingga bangunnya kesiangan. Jamaah rahimakumullah. Dasar yang ketiga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disaksikan langsung oleh para malaikat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini Al-Quranul Karim. Maka dari itu dalam surat Isra ayat 17 sampai 18. Nanti dicari sendiri di rumah. Juga dikuatkan Rasul Muhammad SAW bersabda, wa tajma'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi sholatil fajri. Yang artinya malaikat petugas malam dan malaikat petugas siang bertemu pada waktu sholat subuh. Ini pergantian shift. Penjaga malam dan penjaga siang itu bertemu pada sholat subuh. Nah, disaksikan oleh para malaikat. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan untuk sholat subuh. Bagi yang tugasnya penjaga siang, setelah serah terima terus kembali ke asalnya, di sana ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Jawabnya banyak. Ya Allah, aku datang, sing tak kok tinggalkan, sing jawab mulai awal. Aku datang sedang melaksanakan sholat asar. Jadi shiftnya itu sholat subuh dengan sholat asar. Ini luar biasa. Maka Allah itu menyampaikan, jagalah sholat wusta. Hafidhu ala sholawatil wusta. Ini ulama berpendapat sholat wusta itu ada yang menyatakan sholat subuh dan ada yang mengatakan sholat asar. Kalau saya pribadi, kedua-duanya ini kita laksanakan. Insya Allah kita akan mengenai apa yang menjadi firman Allah, hafidhu ala sholawatil wusta. Pendapat ulama semuanya kita benarkan gitu, pokoknya dirampet baik. Seperti kalau Lailatul Qadar, ora usah datang ngenteni ganjil. Pokoknya setiap tanggal 10 20 ke atas kita rampet, laksanakan ibadah terus. Nah, ini dengan harapan demikian, insya Allah itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu pula sholat wusta, kalau itu semuanya. Kalau sholat asar dengan sholat subuh bisa kita laksanakan, insya Allah yang lain bisa juga Allah akan menambah, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Rasul bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya siapa yang mengerjakan sholat di dua waktu dingin, yakni subuh dan isya, itu pasti masuk surga. Dipastikan, jelas. Kalau itu dilaksanakan sholat
subuh dengan sholat isya itu boleh dikatakan bardaini. Ini insya Allah sebagai sabda Rasul akan masuk surga. Itulah keutamaan sholat subuh. Dari berbagai macam sabda Rasul juga disampaikan, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bisyai ila akhir kamakul. Yakni artinya siapa yang sholat subuh maka ia berada di dalam tanggungan Allah, maka janganlah mangkir dari jaminan Allah. yakni meninggalkan sholat subuh karena atau sebab apapun ia akan menangkangnya dan melemparkannya ke neraka jahanam. Fayudrikuhu finari jahanam. Jadi sholat subuh ini enggaknya diperhatikan karena itu jaminan dari Allah. Kalau orang tidak mendapatkan jaminan Allah, maka akan dilemparkan ke neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping itu, orang yang selalu sholat berjamaah di sholat subuh, ini Rasul pun mendoakan khusus bagi orang yang melaksanakan dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya Allah, berkailah umatku karena mereka bangun sholat di awal pagi. Luar biasa. Sampai Rasul memegang atau memberikan suatu doa khusus bagi orang yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat subuh pada waktu pagi. Jamaah rahimakumullah, mengingat keterangan-keterangan tadi bahwa hadis-hadisnya bisa dipercaya sahih buat pedoman, di antara sholat 5 waktu di masjid yang pahalanya terbesar adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Namun banyak di antara umat Islam yang kesulitan untuk bangun subuh, sehingga waktu subuh masjid-masjid umumnya justru kosong, padahal pahalanya lebih besar. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana caranya agar kita bisa bangun dengan mudah untuk ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Syukur-syukur sebelumnya bisa melaksanakan sholat tahajud. Antara lain, 1, cepat-cepatlah tidur. Jangan menghabiskan waktu untuk melihat tayangan TV, membaca cerita dongeng-dongeng di HP, begadang. Jangan ngobrol atau melakukan apapun yang tidak berguna setelah sholat isya. Yang pertama, trik yang disampaikan. Yang kedua, untuk tahap awal kita harus memaksakan bangun pagi sebelum azan subuh. Kalau mungkin 1 jam sebelumnya agar Anda punya waktu cukup untuk sholat tahajud yang Allah sangat menggalakkannya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang artinya, dan pada sebagian malam hari sholatlah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan.
sholat tahajudlah kamu sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 17 sampai 7 ayat ke-17, maksudnya surat ke-17 ayat 79. Jadi memaksakan diri dalam rangka untuk mendidik diri sendiri adalah cara yang diajarkan Nabi SAW dan sangat efektif untuk mewujudkan disiplin yang diinginkan. Biasanya orang-orang perlu 2 atau 3 minggu untuk memaksakan diri. Setelah itu kita menjadi terbiasa sehingga tanpa dipaksakan secara otomatis akan bangun sendiri. Jamaah rahimakumullah, ini trik-trik. Di samping itu ada suatu fatwa atau pemberian amalan. Kalau kita tidak keberatan, ini untuk umum bisa dilaksanakan sebelum tidur kita hendaknya berwudu. Ini hadisnya Rasul melalui Siti Fatimah dan berkali-kali sudah sampaikan, tapi saya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan saudara-saudara semuanya. Jangan sekali-kali tidur yang pertama hendaknya mengkhatamkan Al-Quran, langsung saja membaca Al-Ahad atau Qul Huwallah 3 kali. Itu sama dengan membaca batilahnya, sama dengan baca Al-Quran. Kalau kefiatnya ya membaca Al-Quran saja sampai kadangkala 10 hari dan kemudian itu pahalanya sama seperti itu. Yang kedua, jangan sekali-kali kalian tidur sebelum haji dan umroh membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Yang ketiga, sebelum diikhlaskan, diridhoi orang-orang mukmin muslim sedunia, mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan syafaatnya para nabi dan rasul, yakni membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alal anbiya'i wal mursalin. Ini yang tertera di dalam kitab, di dalam hadis yang melalui Siti Fatimah garwani Rasul Muhammad SAW. Kemudian akhirilah membaca akhir surat Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala qul law kanal bakhru midatan li kalimati rabbi lanafidal bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mohon ya Allah bangunkan aku jam 2. Insya Allah jam 2 bangun. Ini pertama dengan cara tadi. Yang pertama dipaksa. Kira-kira 3 minggu. Dipaksa terus menerus. Akhirnya nek wis dipaksa, akhirnya jadi kulino. Nek wis kulino, akhirnya jadi ketagihan. Ya, maka saya pernah tak pikir-pikir ya bener. Maukah kalian saya beri doa yang pasti mustajabah kalau kita laksanakan? Mau yai? Kalau begitu tirukan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Tenanan ke sing ngrungokne. Allahumma dipaksa. Wakil ngguyu kabeh. Insyaallah kalau dipaksa ini nanti lama kelamaan akan menjadi biasa. Kalau sudah biasa menjadi kulina tradisi, kemudian sudah kulina akhirnya menjadi ketagihan. Mula subuhe ora tahu kering. Insyaallah kalau itu kita laksanakan itu sebelum tidur ini insyaallah. Lah belum hafal Pak, moco. Apakah Pak Is dulu hafal? Ya belum dulu. Ya, akan membaca dulu baru akhirnya lama kelamaan hafal. Sing maring hafal mudahkan ke Allah karena Allah terjanji. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mimudzakkir. Allah akan memudahkan Al-Qur'an itu. Yassarna aku mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri untuk dipelajari, untuk zikir, untuk dipahami. Kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah nanti akan yang memudahkan. Kemudian yang paling akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidur. Insyaallah umpama sampai mati pada malam itu matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana ya Allah wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahum hasanat. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tuballighuna wa ahlana hajja wal umrata baitikal muharram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa mu'afatil atsam warzuqhum biya bulughul maram wa husnul khitam wa ala alihi wa sahbihi adada khalqika wa ridhaan nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. Allahumma ya Allah inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tadadzanban illa ghafarta wala hamnan illa farrajta wala aiban illa satarta wala ilman illa nafa'ta wala rizqan illa barakta wala dainan illa qadaita ya Allah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaita wa anta ya ghaniyyu ya hamidu ya mujib ya mujib ya mujib ya mujib ya mujib as-sailin istajib du'ana wa maqasidana wa qadhi hajatina wa yasir umuruna min umurid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah naqtimna wa alana bil khair naqtimna wa alana bis sa'adah naqtimna wa alana bi husnil khatimah bi husnil khatimah bi husnil khatimah wa na'udzubika walana ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.